Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 2A sampai E. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, MI Kresna is the best. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Iim dalam pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Ya. Sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi apa yang akan kita pelajari hari ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Sebelumnya silahkan kalian siapkan buku pena kalian, nggih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada tema 2 subtema 3. Ya. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 125. Ya, sudah ya, halaman 125. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Nah, jadi kita bisa mencari informasi itu melalui teks bacaan ataupun melalui pengamatan gambar. Nah, kalau dari bacaan teks itu caranya bagaimana? Ya, kita tinggal membaca bacaan yang sudah tersedia. Setelah kita baca, nah kita bisa memahami dan kita bisa mengambil informasi dari bacaan tersebut. Nah, kalau dari dari pengamatan gambar yang pertama kita lakukan adalah kita amati terlebih dulu gambar tersebut. Nah, setelah kita mengamati gambar, kita dapat menggali informasi itu dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang kamu peroleh. Ya. Jadi kalau melalui teks bacaan itu caranya kita tinggal membaca bacaan yang sudah disediakan, kemudian kita cari apa informasi yang kita inginkan. Kemudian kalau mencari informasi dari sebuah gambar, kita amati terlebih dahulu gambarnya, kemudian kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, untuk membuat pertanyaan pun kita juga harus menggunakan kata tanya yang tepat untuk mencari informasi yang kita inginkan. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel yang ada di bawah itu ya, tabel kata tanya dan informasi yang ingin ditanyakan. Ya, oke anak-anak ya. Ini tabelnya sudah Bu Guru ganti di papan tulis, kalian perhatikan papan tulis berikut ini. Nah, jadi ini ada beberapa kata tanya yang kita gunakan untuk mencari informasi yang kita inginkan. Oke. Yang pertama itu kata tanya apa. Nah, apa itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan. Nah, misalnya apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu. Apa nama benda ini? Nah, seperti itu ya, Nak. Oke, berikutnya kata tanya yang kedua, di mana? Nah, di mana ini digunakan untuk menanyakan apa? Tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, jadi di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, di mana alamat rumahmu? Di mana alamat madrasahmu? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kata kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan
waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Jadi digunakan untuk menanyakan waktu. Ya, misalnya, kapan kamu pergi ke rumah nenekmu? Nah, kapan kamu makan siang? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, siapa? Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Nah, misalnya, siapa yang menulis apa? Siapakah yang menulis tabel berikut? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian mengapa? Mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Nah, jadi digunakan untuk menanyakan sebabnya. Mengapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Nah, mengapa kamu tidak mau makan? Nah, seperti itu digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses peristiwa sesuatu itu terjadi. Jadi bagaimana, misalnya ditanyakan untuk menanyakan keadaan, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, kemudian kalau digunakan untuk cara atau proses, misalnya bagaimana cara melukis lukisan yang bagus itu, nah, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, berapa? Kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Nah, berapa jumlah siswa kelas 2? Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, ini anak-anak beberapa kata tanya yang digunakan untuk mencari sebuah informasi. Jadi, kalau kalian ingin membuat pertanyaan itu harus disesuaikan dengan informasi yang kalian inginkan. Oke, bisa kalian pahami ya? Baik. Ya. Oke anak-anak, sekarang kalian buka buku kalian halaman 126. Ya. Di situ ada sebuah teks bacaan ya. Bu guru bacakan, kalian perhatikan. Ya. Bermain di sekolah. Di sekolah Dedi terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang bermain bola dan lompat tali. Dedi dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola. Anak-anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak segera meninggalkan lapangan dan kembali ke kelas. Nah, di situ ada sebuah bacaan ya yang sudah Bu Iim bacakan tadi. Nah, dari bacaan ini Bu Iim ingin kalian nanti mencari informasi dari bacaan yang sudah Bu Guru bacakan tadi, yaitu dengan menjawab nomor 2 dan 3. Nah, dari bacaan yang sudah Bu Guru bacakan tadi, buatlah pertanyaan sesuai isi teks menggunakan kata tanya berikut. Nah, itu yang nomor 2 ya. Nanti kalian membuat pertanyaan sesuai dengan teks yang sudah Bu Guru bacakan tadi, yaitu dengan kata apa, siapa, di mana, dan mengapa. Nah, jadi itu nanti disesuaikan dengan teks yang ada di situ. Kemudian yang nomor 3, tuliskan jawaban pertanyaan berikut sesuai isi teks. Nah, jadi A sampai E nanti kalian baca soalnya, kemudian kalian jawab sesuai dengan teks yang ada di buku. Nah, kemudian yang nomor 4, nah, ini ada sebuah gambar. Ya. Tugas kamu apa untuk yang nomor 4? Jadi kamu disuruh mencari informasi
melalui pengamatan gambar dengan membuat pertanyaan. Ya, di sini perintahnya membuat 5 pertanyaan, tetapi di sini Bu Guru meminta kalian membuat 3 pertanyaan saja, nggih. Jadi yang nomor 4 ini membuat 3 pertanyaan sesuai dengan gambar. Jadi Bu Iim ulangi lagi tugas kalian hari ini tadi, yaitu mengerjakan halaman 126 dan 127, nomor 2 sampai 4 ya. Jawabannya saja di buku tugas kalian ya. Nanti kalau masih kesulitan mungkin kalian bisa meminta bantuan orang tuamu, kakakmu, atau siapapun yang sedang mendampingi kamu belajar. Atau nanti bisa juga WA ke Bu Iim jika ada materi yang belum kalian pahami. Oke ya? Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya Bu Guru ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bu Iim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.